Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami siap dengan pengalaman yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan bentuk kami menjadi seturut dengan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 14-26. Saudara dapat membacanya secara pribadi untuk lebih lagi memahami renungan hari ini. Saya akan membacakan Yakobus 2 ayat 26. Tertulis demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan beberapa contoh wujud iman berikut ini. Dalam pernikahan, iman diwujudkan dalam komitmen dan kesetiaan. Di rumah, iman diwujudkan dalam kasih, penerimaan, dan pengertian. Dalam bisnis, iman diwujudkan dalam kejujuran. Dalam pekerjaan, iman diwujudkan dalam tanggung jawab. Dalam kehidupan sosial, iman diwujudkan dengan sikap menghormati orang lain. Dalam kesulitan, iman diwujudkan dengan semangat dan percaya. Dalam masalah, iman diwujudkan dengan doa dan berharap. Dalam penantian, iman diwujudkan dengan kesabaran. Kepada orang yang tidak beruntung, iman diwujudkan dalam belas kasihan. Kepada orang yang lemah, iman diwujudkan dengan memberikan pertolongan. Terhadap kejahatan, iman ditunjukkan dengan melawan ketidakbenaran. Kepada orang yang berhasil, iman ditunjukkan dengan mengucapkan selamat. Kepada orang yang menyesal dan bertobat, iman diwujudkan dengan memberikan pengampunan. Kepada Tuhan, iman diwujudkan dalam ketaatan dan penyembahan setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, maka sikap dan perbuatan kita setiap hari hendaklah selaras dengan kehendak Tuhan. Iman yang menyelamatkan merupakan iman yang hidup, yang tidak berhenti pada hanya pengakuan saja, tanpa bukti nyata dalam ketaatan. Dalam perikop ini, saudara, kita diajarkan bahwa jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah iman yang mati. Percaya harus disertai dengan ketaatan, dan ketaatan akan otomatis mengikuti sikap percaya yang sungguh. Kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan menolong kita yang percaya untuk hidup benar sebagai respon dan wujud dari iman kita kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik maka kita diselamatkan. Kita perlu mengerti akan kebenaran ini. Namun demikian, saudara, penting juga untuk kita pahami bahwa saat kita menjadi percaya, iman percaya kita kepada Kristus itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita wujudkan iman dalam sikap kita setiap hari. Roh Kudus akan menolong kita. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita.
Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan maupun yang Tuhan siapkan bagi kami di hari ini. Kami percaya hari ini kami akan mengalami pengalaman yang baru, yang indah bersama Tuhan. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kami untuk hidup dalam iman yang sungguh, yaitu iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, bukan iman yang sekedar perkataan, tapi iman yang diwujudkan dalam perbuatan dan ketaatan kami setiap hari. Sebab bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan setiap orang yang menuruti kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga bukan kami lagi yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam kami. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, agar kami terus mengingatnya dan menghidupinya setiap hari. Pada saat ini kami berdoa, memohon pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, terangi hati dan pikiran kami, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Yang lemah mengalami kekuatan, yang putus asa mendapatkan semangat yang baru, yang mengalami persoalan dan masalah, mengalami jalan keluar dari Tuhan. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu pada hari ini, dan penuhilah setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi segala keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau jalani hari ini dengan semangat, sukacita, iman dan pengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.